Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara menggunakan PsychoPy. Nah, PsychoPy itu merupakan sebuah aplikasi untuk membuat dan menjalankan eksperimen baik di bidang psikologi, neuroscience, dan psikofisika. Pertama-tama, pastikan teman-teman sudah mendownload PsychoPy. Nah, di sini saya menggunakan Google dan saya mengetik keyword PsychoPy. Dan pastikan teman-teman tuh mendownload atau menginstal aplikasinya dengan versi keluaran terbaru, yaitu versi 2025 untuk sekarang. Nah, teman-teman bisa memilih software yang teman-teman gunakan. Jika teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa menggunakan Windows di sini untuk mendownloadnya. Dan kalau menggunakan macOS seperti saya, maka teman-teman bisa menggunakan macOS ini. Saya teman-teman tinggal memencet yang ada di sini, klik, dan langsung akan ke download. Nah, nantinya ketika teman-teman sudah mendownload aplikasi PsychoPy, nanti akan terbuka jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ketika teman-teman buka aplikasi PsychoPy, teman-teman akan menemukan 3 tab yang sudah terbuka, yaitu ada Builder, ini, nanti ada runner, di bagian nanti kita akan mencoba runner ya teman-teman, dan ada coder. Akan tapi di sini kita akan menggunakan tab builder terlebih dahulu dan lebih sering karena di sana teman-teman dapat membuat stimulus dan respon yang diinginkan. Nah, di sini kan terdapat banyak sekali nih teman-teman, ada set routine yang nantinya akan untuk memasukkan rutin seperti yang teman-teman trial, ada insert loop, kemudian ada favorit yang sering digunakan, ada stimulus yang ingin digunakan, respon yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama teman-teman bisa untuk setting, teman-teman bisa memberikan nama eksperimennya nih. Teman-teman mau eksperimennya bernama apa? Coba kita kasih nama Lil Experimental. Oke, terus di sini teman-teman juga bisa mengganti background colornya sesuai dengan color palette-nya. Di sini mungkin saya akan memilih dark green. Di sini kita insert, nanti kodenya akan langsung muncul sini. Teman-teman juga bisa mengedit sini kalau ingin menambahkan sesuatu yang teman inginkan. Oke, kita pencet oke. Jadi nantinya backgroundnya PsychoPy kita akan berwarna dark green. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membuat opening. Nah, di sini tuh yang trial ini tuh merupakan sebuah contoh dari satu rutin. Kita coba ya. Kita buat yang baru, kita buat open. Open di sini tuh yang berarti opening. Harus buat trial. Nah, samakan. Jadi ini trialnya kita ganti aja. Nah, di sini ke teman-teman, karena saya ingin buat opening, jadinya saya akan menambahkan teks terlebih dahulu di sini. Terus saya juga sudah menyiapkan kata-kata yang ingin saya gunakan. Di sini tinggal copy paste saja. Halo, sobat eksperimen kecil ini. Pada eksperimen ini akan ada beberapa jenis tugas atau tes yang berbeda-beda. Nah, di sini saya memberikan sebuah stimulus yang mana nantinya harus direspon menggunakan keyboard space, tombol space. Jadinya jika teman-teman sudah memahami instruksinya dan ingin lanjut ke halaman berikutnya, teman-teman bisa untuk menggunakan tombol space. Nah, pastikan durasinya tuh dikosongin ya teman-teman. Nah, untuk di sini teman-teman juga bisa mengganti posisi yang teman-teman inginkan. Tapi untuk maksimal posisi itu adalah 4. Itu yang jauh dari tengah, dan minus 4 juga jauh dari tengah, teman-teman. Nah, terus kita juga bisa mengubah warnanya, mengganti font atau mengecilkan fontnya. Oke, pencet. Nah, karena tadi saya menggunakan stimulus text, saya ingin ada respon dari keyboard. Nah, di sini kita taruh space. Ya, nantinya tombol keyboard bisa merespon dari teks yang udah atau instruksi yang udah saya berikan. Kemudian kita masuk lagi ke rutin, yaitu saya ingin ada instruksi yang pertama. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti nama itu sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, seperti instruksi 1, trial 1, trial 2, atau yang lainnya. Cuman saya lebih gampang untuk menyingkatkan seperti ini. Oke, kita taruh di sebelah opening karena setelah opening tentunya akan ada instruksi. Oke, di sini teman-teman untuk instruksi pertamanya sudah dibikin. Kemudian saya ingin ada teks di sini, yaitu untuk tes pertama. Nah, di sini jangan lupa durasinya dikosongkan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengganti posisi-posisi layout sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Tidak, saya ingin dia tuh ada di atas, teman-teman. Tapi tidak terlalu atas juga tidak terlalu bawah. Nah, seperti ini. Terus kemudian di sini adalah letak instruksinya. Kita ambil dari yang udah saya ini. Ini kita copy paste. Tes pertama Anda akan diminta untuk memberikan rating terhadap gambar yang disajikan.
Terus harap perhatikan setiap gambar dengan sesama sebelum memberikan rating. Jika Anda sudah siap dan memahami instruksinya, silakan tekan tombol space untuk melanjutkan. Oke, udah di sini. Saya juga memberikan instruksi lagi untuk menekan tombol space, jadi nantinya juga akan memberikan respon space. Di sini saya ingin fontnya lebih kecil daripada font yang pertama tadi di sini. Nah, pastikan teman-teman menggunakan tanda titik ya untuk ingin merubahnya. Kemudian kita kasih keyboard space karena respon space yang ingin kita inginkan. Oke, lalu kita satu tim lagi ke stimulus pertama. Sini saya berikan namanya S1. Nah, bagian ini loop akan bekerja, teman-teman. Jadi di sini loop itu berfungsi untuk memasukkan data yang ingin kita masukkan. Nah, karena tadi saya ingin berupa gambar, jadi kita taruh stimulus gambarnya. Ini kita, nah number repeat ini tuh kita mau memutar sebenarnya berapa kali sih dari gambar yang kita inginkan. Nah, sini karena saya ada gambar yang audition, berarti saya satu aja, itu udah lebih jauh lebih dari cukup. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Nah, gimana sih caranya memasukkan sebuah gambar ke dalam Psycopy? Nah, teman-teman bisa mendownload gambar terlebih dahulu. Terus teman-teman bisa mungkin mengelompokkannya agar jauh lebih gampang. Kemudian teman-teman bisa mengcopy linknya. Kalau untuk di Mac saya menggunakan shortcut Option Command C. Kemudian nantinya hasilnya akan menjadi seperti ini, gambar. Nah, nanti jadinya kan seperti ini. Nah, untuk yang pada bagian atas ini teman-teman bisa untuk menuliskan sebuah kode. Nah, kodenya nanti itu buat apa? Kodenya nanti itu akan dibuat seperti ini, teman-teman. Jadi karena kita menggunakan stimulus image, jadi kita kasih gambar gambar hanya 2 ya, sesuai dengan apa yang udah saya tulis. Terus kita juga set every repeat setiap stimulus. Jangan lupa durasinya juga dikosongkan aja. Udah. Kemudian karena tadi kita ingin buat rating, jadi kita tambah responnya sebagai rating. Ini teman-teman set yang rating. Kemudian ini rate-nya kita jadi 3 aja. Kemudian dengan label jelek, biasa, dan bagus. Nah, di sini untuk gambarnya saya akan menyetingnya menjadi di sini 0,7. Kenapa saya buat 0,7? Nantinya supaya gambarnya tidak terlihat gepeng, teman-teman. Terus untuk positionnya juga menjadi 0. Nah, di sini yang saya masuk titiknya. Jangan lupa diberi titik, bukan koma. Oke, udah. Terus untuk slidernya udah kita bikin normal aja segini. Oke, kemudian karena tadi saya cuma ingin respon stimulus, saya buat rutin baru untuk instruksi yang kedua. Nah, untuk instruksi 2 dan instruksi 1 itu sama, teman-teman. Jadi kita cuma saya ingin ada teks aja, teks 2. Jangan lupa juga durasinya tuh dikosongkan. Kemudian kita masukkan teks lagi yang udah saya persiapkan. Ini pada teks kedua instruksinya. Oke, ini tugas Anda adalah menentukan apakah Anda pernah melihat film tersebut atau tidak nih. Terus stimulus yang saya inginkan adalah stimulus keyboard. Karena tekan A jika Anda pernah melihat filmnya dan tekan B jika Anda tidak pernah melihat filmnya. Terus jangan lupa durasinya kita ini, terus kita format juga, kita kecilkan. Oke, terus kita tambahkan keyboard karena kita butuh respon ke next slide. Nah, jadi dari instruksi keduanya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk stimulus 2, caranya sama seperti yang stimulus pertama, cuman bedanya di sini kita menggunakan video. Tapi sebelum itu kita masukin loop terlebih dahulu untuk memasukkan data dari videonya, stimulus yang seperti ini. Oke, kita jadikan satu aja. Oke, nah pas ini sudah berhasil. Kemudian kita tinggal masukkan movie-nya. Nah, di sini sama seperti tadi, kita masukkan kode yang udah ada di dalam Excel tadi. Terus jangan lupa set every repeat juga dan kosongkan untuk durasinya. Nah, karena di sini saya ingin menggunakan teks sebagai jawabannya, yaitu A sebagai pernah. Jangan lupa durasinya juga dikosongkan. Kita ubah layoutnya. Oke, terus kita buat lagi
untuk B sebagai tidak warna. Sama kita masukkan durasi, layoutnya juga kita tambahkan. Nah kalau untuk yang depan itu untuk bagian kanan kiri teman-teman, bagian belakang itu untuk atas bawah. Oke, terus tadi karena saya menekankan tombol stimulus berupa keyboard, responnya saya ingin keyboard, jadi kita tulis sini agar keyboardnya bisa berjalan seperti spasi tadi. Oke. Nah, di sini stimulus 2 sudah selesai. Nah, kita masukkan lagi untuk ke instruksi berikutnya, yaitu instruksi ketiga. Nah, instruksi ketiga tuh sama dengan instruksi sebelumnya. Jangan lupa durasinya dikosongkan. Kemudian kita tambah lagi dengan apa yang udah kita buat sebelumnya. Nah, untuk instruksi di sini saya ingin menggunakan klik sebagai responnya dan suara itu sebagai stimulusnya. Jadi nantinya ketika teman-teman untuk menyukai sound tersebut atau tidak, klik kanan dan klik kiri. Jangan lupa ini fontnya dikecilkan supaya sama, dan juga durasinya dikosongkan. Dan kita kasih keyboard juga karena untuk bisa ke slide selanjutnya. Kita masukkan lagi rutin baru yaitu stimulus 3. Kita masukkan juga loopnya. Sini merupakan audio, kita masukkan. Oke, kita repeat satu aja. Ini berarti ini karena saya memasukkan 6 audio, jadi 6 condition dari satu parameter. Nah, karena ini saya ingin menggunakan stimulusnya berupa sound, jadi saya pakai sound, pakai audio. Jangan lupa durasinya dikosongkan. Nah, untuk bagian audio ini teman-teman dia tuh tidak usah di setup repeat karena dia udah langsung otomatis bakal ke setup repeat itu. Terus karena tadi saya ingin menggunakan stimulusnya klik kanan dan klik kiri untuk Anda tanda menyukainya, ini jadi kita klik durasinya kita kosongkan. Nah, seperti ini stimulus 3 telah jadi. Kemudian kita bikin ke instruksi selanjutnya, instruksi keempat. Di sini caranya masih sama. Kita bikin ini cara dikosongkan durasinya, layoutnya sampai jadi 3. Oke, terus kita masukkan lagi sesuai teks yang udah kita siapkan sebelumnya. Nah, untuk instruksi ini saya ingin stimulus 4 itu dapat berupa sebuah teks yang nantinya akan direspon dengan suara. Jadi Anda akan diberikan teks yang menambahkan nama warna, Anda mengucapkan jawaban secara langsung. Jadi respon itu adalah sebuah suara menyebutkan warna huruf yang ditampilkan. Jangan lupa durasinya juga dikosongkan dan ukurannya menjadi 6. Terus kita masukkan juga stimulus responnya. Oke, terus kita masukkan lagi stimulus 4. Nah, kita masukin loop. Oke, masukin loop di antara stimulusnya ini. Sepertinya sih kayaknya lagi agak sedikit ini ya, error. Saya masukkan tadi adalah stimulus teks. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan di sebelah kiri adalah teks, sebelah warna ada warna. Nah, di sini teman-teman teks ini kan sebagai stimulus teksnya. Nah, nantinya saya ingin bahwa warna biru ini nantinya akan menjadi warna chestnut untuk teksnya, jadi teksnya warna chestnut menjadi biru. Nah, kita dapat warna ini dari mana? Dari color palette yang udah saya jelaskan tadi di awal. Jadi teman-teman pilih color palette-nya, terus teman-teman masukkan ke dalam Excel-nya, terus teman-teman bikin coding yaitu dengan nama codingnya warna. Jadi nanti seperti ini kita oke, karena tadi kita udah banyak menggunakan nomor repeatnya adalah 1, kita masukkan yang nomor 2 ini. Jadi ntar biar teksnya mengulang secara 2 kali. Nah, seperti ini udah berhasil. Kemudian kita masukkan teks karena ini menggunakan stimulus teks. Kita masukkan sesuai dengan
codingannya. Terus untuk durasinya di sini kita menggunakan durasi karena kita menjawab responnya menggunakan suara. Jadi kita menggunakan durasi. Kemudian jangan lupa ini save repeat, terus biar untuk diganti ini menjadi, nah kode warnanya itu di sini teman-teman, artinya akan berubah warna. Oke. Oh ya, jangan lupa juga timenya dimulai di 1. Oke. Untuk warnanya juga di save repeat ya teman-teman, untuk semua stimulus. Kemudian kita ingin responnya berupa mikrofon, ini sama di 0,8 1, dan untuk device-nya kita ganti menjadi device default. Nah, nantinya akan otomatis mic-nya akan menyala sendiri dan akan merekam suara kita. Oke, stimulus 4 sudah terbentuk. Kemudian saatnya untuk penutupan. Di sini kita taruh. Penutupan sama seperti membuat opening, kita tinggal memasukkan teks yang sudah kita bikin. Kita copy paste. Terima kasih telah berpartisipasi. Kemudian durasinya juga dikosongkan. Oke, terus jangan lupa kita kasih respon keyboard. Nah, itu tadi merupakan cara dari untuk membuat eksperimen-eksperimen kecil. Oh, di sini kita belum buat opening ya ternyata, teman-teman. Kita buat dulu openingnya. Ini. Jangan lupa dikosongkan. Kemudian kita kasih respon keyboard untuk nah, oke, kita udah membuat dari open dan seleksi pertama, stimulus pertama, stimulus 2, stimulus 2, stimulus 3, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba untuk running terlebih dahulu. Jangan lupa kita show mouse terlebih dahulu, kemudian kita running. Tapi kalau untuk mencoba kita ke yang pilot terlebih dahulu. Oke, terus kita kasih nama, kita save dulu untuk di running, kita masukkan. Oke, sekarang kita menunggu runningnya enggak lama. Nah, udah. Oke, nah ini tadi karena kita milih dark green, jadi backgroundnya di sini warnanya warna hijau. Itu karena sesi memilihnya, silakan tekan tombol space. Ini responnya. Oke, space. Nah, di sini kan dia terlalu bawah kan teman-teman, kita bisa naikin ke atas nih. Sesuai yang apa kita mau, dan kita coba. Kita ganti ini, kita edit dulu. Ini minus 25. Oke, coba running lagi. Oke. Spasi. Nah, seperti ini kan udah bagus ya teman. Nah, menurut teman-teman ini tuh apa nih? Bagus. Ini jelek, ini bagus, ini biasa. Nah, tadi itu merupakan cara pakai stimulus rating. Nah, selanjutnya adalah ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya yang di opening, ini menggunakan response keyboard. Jadi kita tekan A kalau pernah melihat, tekan B tidak pernah melihat, dan tekan A. Nah, selanjutnya pada ini kita menggunakan stimulus suara dengan respon klik kanan atau kiri. Oke, kita siap, kita pencet tombol space. Bendera beta bukan gudang, benderanya ini. Nah, seperti tadi, teman-teman tinggal tekan atau klik kiri sesuai dengan minat menurut teman-teman. Nah, dari tes 4, pada terakhir, Anda akan memberikan teks yang menggunakan nama warna. Tugas Anda adalah mengucapkan jawaban secara langsung, karena suara Anda akan direkam beberapa mikrofon secara otomatis. Kemudian, cara menjawabnya dengan menyebutkan warna huruf yang ditampilkan, bukan membaca kata yang tertulis. Sudah siap? Nah, di sini tadi kita ini ya teman-teman, melakukan pengulangan 2 kali, jadi nantinya akan mengulang 2 kali. Hitam, biru, hitam, ungu, merah, turquoise, sekian, hijau, biru. Nah, pasti tahu implementasi dalam segmen ini. Nah, segitu aja tutorial atau demonstrasi yang bisa saya sampaikan untuk merunning aplikasi Psycopy ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.